Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari Ibu. Kiranya kita semuanya sehat-sehat, demikian juga orang tua kita. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Pembelajaran kita hari ini yaitu adalah analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan ini adalah yaitu suatu cara yang dilakukan oleh seseorang bagaimana supaya perusahaan, pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan mengetahui apakah perusahaan itu layak atau tidak layak, maju atau tidak. Ya, itulah yang dimaksud dengan analisa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan. Ya. Kembali kita perhatiannya. Bagaimana sih cara menganalisa laporan keuangan? Yaitu tentunya cara menganalisa laporan keuangan dengan menghitung rasio-rasio keuangan perusahaan tersebut. Apakah itu rasio dan apakah jenis-jenis rasio keuangan? Sebelum Ibu menjelaskan secara detail apa itu rasio dan analisa rasio laporan keuangan, ada baiknya siswa-siswi Ibu memahami. Setelah pembelajaran ini, siswa harus mengerti definisi dari rasio keuangan. Yang kedua, siswa harus mengerti jenis-jenis rasio keuangan. Yang ketiga, siswa harus dapat menghitung jenis-jenis analisa laporan keuangan. Pengertian rasio. Analisa laporan keuangan yang dilakukan seseorang yaitu dengan melihat rasio yang ada di dalam laporan keuangan. Apakah itu rasio? Rasio adalah perbandingan dari nominal yang satu dan yang lain yang ada di laporan keuangan. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan bahwa laporan keuangan itu ada 5. Ya, kembali Ibu ingatkan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan yang kedua, perubahan modal. Laporan yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi, rasio di sini yaitu memperbandingkan nilai nominalnya. Nilai nominal, misalkan dalam laporan keuangan itu, berapakah nilai nominal? Kita contohkan laporan neraca. Nilai nominal, harta lancar, harta tetap, kewajiban lancar, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan rasio, yaitu perbandingan dari nominal yang satu komponen dengan yang lain, ya. Jadi, analisis rasio laporan keuangan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan analisis perbandingan di setiap laporan keuangan tersebut agar dapat mengetahui apakah perkembangan perusahaan tersebut lancar atau tidak, mengalami perkembangan yang baik atau menurun. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan sebenarnya banyak ya. Tetapi dalam pembelajaran kita untuk hari ini cukup 3 yang Ibu berikan jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, liquidity ratio. Yang kedua, rasio profitabilitas. Yang ketiga, rasio
solvabilitas. Akan Ibu uraikan satu persatu. Oke. Kembali perhatiannya. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansial jangka pendek. Untuk memenuhi kewajiban yang sewaktu ini, perusahaan harus mempunyai aset lancar yang jumlahnya lebih besar, jadi harus lebih besar dari hutang-hutangnya. Jadi jelas ya nak ya, dari pengertian tadi yaitu pengertian dari pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kemampuan finansial jangka pendek. Jangka pendek maksudnya tentu di bawah dari 1 tahun ya. Jadi perusahaan tersebut harus mampu memenuhi kewajiban ini dalam jangka pendek ini. Ya, jadi di dalam menghitung rasio likuiditas ini ada 3 cara ya. Yang pertama yaitu current ratio. Current itu adalah lancar, rasio berarti rasio dari aktiva lancar. Jadi karena ini adalah mengukur kemampuan jangka pendek, berarti kita harus mengetahui harta lancar perbandingannya dengan hutang lancar. Oke, kembali kita kepada definisinya. Apakah yang dimaksud dengan current ratio? Yang pertama ya nak ya, current ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar harus berpedoman kepada 2 dibanding 1. Jadi nanti kalau kamu menghitung misalkan ada soal, perbandingannya harus 2 dibanding 1. Nah, jika demikian berarti perusahaan tersebut itu dikatakan baik ya nak ya. Rumusnya bagaimana? Rumus dari current ratio yaitu
Aset lancar dibagi kewajiban lancar ya. Aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kembali Ibu ingatkan. Apakah aset lancar itu? Aset adalah harta. Harta lancar. Nah, minggu yang lalu bahkan kita sudah latihan ya, sudah menyelesaikan soal-soal. Aset sama itu dengan harta. Harta lancar itu ada 5. Kembali Ibu ingatkan. Harta lancar yang pertama, harta yang pertama yaitu harta lancar itu adalah kas. Harta lancar yang pertama kas. Yang kedua deposito bank, yang ketiga surat-surat berharga, yang keempat piutang usaha atau piutang dagang, baru yang kelima piutang wesel, baru yang keenam persediaan. Barang dagangan kalau di perusahaan dagang, perlengkapan kalau di perusahaan jasa ya. Setelah itu yaitu beban dibayar di muka ya. Setelah itu pendapatan yang masih harus diterima. Itulah aktiva lancar ya. Aktiva lancar itu semua dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu seperti ini. Misalkan dulu kewajiban lancar hutang gaji, hutang lain-lain. Nah, itulah kewajiban lancar. Oke, supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh. Suatu perusahaan memiliki aktiva lancar. Nah, jadi aktiva lancar yang 55 tadi ya, anggaplah itu nilainya 10 juta. Ya. Dan kewajiban lancar anggaplah 5 juta. Berarti kita menghitung sekarang, menghitung current ratio. Current rasionya seperti dalam materi tadi, pedomannya harus 2 dibanding 1. Ya, sekarang kita hitung sesuai dengan rumus. Di mana aktiva lancar tadi 10 juta. Dibagi 5 juta berarti 2. Dari contoh soal ini berarti keadaan harta kemampuan perusahaan masih dalam keadaan baik karena hasil perbandingannya 2,0. Di mana harta lancarnya 10, hutangnya 5. Jadi ada 2 perbandingannya. Jadi perusahaan ini dikatakan baik ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, cara yang kedua menghitung rasio likuiditas adalah quick ratio. Quick ratio adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang dikurangi persediaan. Nah, jadi ya, kalau perusahaan jasa persediaannya hanya perlengkapan. Tetapi kalau di perusahaan dagang ada bertambah, yaitu persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan yang bertambah. Berarti persediaan itu ada 2. 1 barang dagangan, 2 perlengkapan. Ya, baik itu perlengkapan toko, baik itu perlengkapan kantor. Keduanya dikatakan persediaan. Jadi rumusnya bagaimana? Harta lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek ya. Itulah rumus ya. Kita menghitung quick ratio berdasarkan rumus ini ya. Ibu ulang, aset lancar atau harta lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Oke, untuk lebih jelas lagi, perhatikan contohnya nak. Contoh, perusahaan makmur memiliki aktiva lancarnya 20 juta. Inventaris itu istilah akuntansinya. Inventaris itu adalah persediaan ya. Di mana persediaannya ada 2 juta. Kewajiban lancarnya 6 juta. Maka quick rasionya kita kembali kepada rumus. Rumus tadi aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Di mana aset lancar tadi 20 juta dikurang 2 juta berarti 18 juta dibagi 6 juta ada hasilnya 3,0. Ya, berarti
dilihat dari perhitungan ini ya, perusahaan ini masih dalam keadaan baik, di mana perusahaan ini mampu membayar kewajiban lancarnya dengan harta lancar yang dimiliki dan persediaan yang dimiliki. Perhitungan yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan kas yang tersedia. Berikut surat-surat berharganya. Rumusnya adalah kas ya ditambah surat-surat berharga dibagi kewajiban lancar. Ibu ulangi rumusnya, kas ditambah surat-surat berharga dibagi kewajiban lancar. Untuk lebih jelasnya, kembali kita kepada contoh. Suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta. Kas itu adalah uang tunai, nak ya. Kas itu uang tunai, baik di dalam perusahaan maupun di bank. Itulah kas, ya. Surat-surat berharganya 3 juta, ya. Dan kewajiban lancarnya ada 5 juta. Maka rasionya kas tadi ada 5 juta ditambah surat-surat berharganya 3 juta menjadi 8 juta. Ya, menjadi 8 juta dibagi 5 juta sehingga bernilai 1,6. Artinya perusahaan ini jika dinilai dari rasio kasnya bahwa nilai uang tunai, kas dan surat-surat berharga masih mampu untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Berarti dalam contoh soal ini masih Ibu contohkan perusahaan dalam keadaan baik. Ya, itulah rasio likuiditas. Ibu berharap dari tugas yang sudah Ibu berikan minggu yang lalu, yaitu soal-soal yang sudah Ibu sajikan, kamu ada menghitung neraca, ya, menghitung laporan neraca. Karena di dalam laporan neraca inilah terdapat aset lancar dan kewajiban lancar, ya. Jadi coba nanti kamu kembali perhatikan di Google Classroom, nak ya, di Google Classroom ini nanti salah satu soalnya. Kamu akan Ibu suruh menganalisa rasio likuiditas berdasarkan tugas yang sudah kamu kerjakan kemarin. Kalau kemarin kan menghitung berapa harta lancar, berapa hutang lancar, ya, berapa harta tetap. Kalau sekarang menghitung rasionya, ya. Kita lanjutkan kembali. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Profit itu istilah akuntansinya adalah keuntungan, laba, ya, keuntungan. Makanya profitabilitas, ya. Yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Ya, jadi caranya ada 3 juga. Mari kita perhatikan, ada berapa cara menghitung rasio profitabilitas, ya. Yang pertama, gross profit margin, ya. Gross profit margin adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor. Ibu ulangi, gross profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor penjualan. Pembelajaran kita pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan sewaktu menjelaskan laporan rugi laba. Ya, gross di sini kotor, berarti kita disuruh menghitung laba kotor penjualan. Laba kotor penjualan itu bersumber dari mana? Nah, tetap coba diingat kembali, nak, pembelajaran yang sudah Ibu berikan dalam menjelaskan laporan rugi laba. Nah, laba kotor diperoleh dari, ya, yaitu laba bersih, ya. Laba kotor diperoleh dari, Ibu ulangi, laba kotor diperoleh dari total penjualan, ya, dikurang,
Ya, total penjualan dikurang, yaitu harga pokok penjualan. Itulah laba kotor penjualan. Ibu ulangi, laba kotor penjualan diperoleh dari penjualan bersih, ya. Penjualan bersih Bu katakan berarti penjualan kotor sudah dikurangi retur penjualan. Ya, jadi Ibu ulang, laba kotor penjualan diperoleh dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal barang dagangan, ya, persediaan awal ditambah pembelian bersih, itulah dinamakan total persediaan barang dagangan, ya, dikurang persediaan akhir, itulah harga pokok penjualan. Jadi untuk lebih jelas, bagaimanakah rumusnya? Ya, perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah total penjualan dikurang harga pokok penjualan, singkatannya HPP, harga pokok penjualan, ya, dibagi total penjualan dikali 100%. Ya. Contoh, harga pokok penjualan 7 juta. Total penjualan seluruhnya, total penjualannya 55 juta. Makanya gross itu adalah kotor, ya. Profit adalah laba, laba kotor margin adalah, kembalikan kepada rumus, total penjualan tadi 55 juta dikurang, ya, 55 juta dikurang, yaitu dikurang tadi totalnya 55 juta dikurang HPP. HPP-nya ada sebesar, HPP-nya harga pokok penjualannya 7 juta. Berarti 55 juta dikurang 7 juta hasilnya 48 juta. 48 juta dibagi kembali total penjualan tadi 55 juta dikali 100% mencapailah dia 87%. Dari persentase ini dapat kita baca berarti gross profit marginnya adalah baik, bagus. Nah, ya, di mana kemampuan perusahaan di dalam memperoleh labanya dari penjualan kotor itu masih dinyatakan tinggi, yaitu 87%. Ya, nah ya. Oke, cara yang kedua, net profit margin. Net itu adalah bersih, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Kalau tadi laba kotor, sekarang laba bersih. Laba kotor tadi, penjualan kotor tadi diperoleh, laba kotor penjualan diperoleh dari penjualan bersih dikurang HPP. Nah, sekarang di net profit margin ini kita menghitung laba bersih, ya. Coba rumusnya. Rumus dari laba bersih yaitu laba setelah pajak dibagi total penjualan dikali 100%. Inilah rumus net profit margin, ya. Net itu adalah bersih. Contoh, pendapatan penjualan bersih. Nah, pendapatan itu di perusahaan jasa, penjualan itu di perusahaan dagang. Penjualan bersih diperoleh dari mana? Penjualan bersih diperoleh dari, ya, penjualan kotor dikurang retur penjualan, ya. Itu, ya. Oke, kita contohkan ini. Di mana diketahui penjualan bersih 27.063.310.000. Laba bersih setelah pajak. Nah, ini setelah pajak, berarti sudah dikurangi pajak, ya. Yaitu 2.064.650.000. Sengaja Ibu buat dalam angka yang besar. Jadi kalau kita sudah terbiasa melihat angka yang besar di dalam perhitungan, lama-kelamaan semua siswa Ibu tidak akan merasa kesulitan lagi jika ada soal-soal yang lebih sulit dari contoh yang Ibu berikan ini, ya. Jadi bagaimanakah cara menghitungnya? Kembali kepada rumus tadi. Net profit margin sama dengan, ya, yaitu penjualan bersih tadi, penjualan bersih, ya, yaitu net sales, ya,
Penjualan bersih tadi, cara menghitung daripada net profit margin adalah laba setelah pajak, yaitu ada 2.064.650 ya, dibagi total penjualannya 27 juta, sehingga 7,63%. Jadi berdasarkan data ini berarti dilihat dari labanya, laba setelah pajak atau laba bersihnya, perusahaan ini adalah perusahaan yang berjalan secara lancar, di mana keuntungannya mencapai 7,63% jika dibandingkan dengan penjualan bersihnya. Itulah yang kedua ya nak ya. Perhitungan yang ketiga, return of investment atau ROI ya, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumusnya, laba setelah pajak dibagi total investasi dikali 100%. Contoh, diketahui laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal 500 juta. Maka ROI, return of investment, kembali kepada rumus, laba setelah pajak dibagi total investasi. Laba setelah pajak, diketahui di situ ya, laba setelah pajaknya 100 juta dibagi ya, dibagi total investasinya ya, total investasinya 100 juta dibagi 500 juta dikali 100%. Sehingga dapatlah hasilnya 20%. Berarti dilihat dari perhitungan ini pengembalian daripada investment, yaitu investasi yang ditanamkan ke seluruh aktiva itu, ROI-nya diperoleh 20%. Dalam hal ini berarti perusahaan mampu mengembalikan investasi itu dengan tingkat 20% dari keuntungan yang diperoleh, yaitu dari laba setelah pajak. Nah, ya. Oke. Kembali kita kepada jenis rasio yang ketiga. Jenis rasio yang ketiga adalah solvabilitas ya. Solvabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai ukuran perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Kalau likuiditas, profit itu tadi jangka pendek ya nak ya. Tapi kalau solvabilitas ini jangka panjang. Rasio ini untuk melihat seberapa besar rasio keuangan perusahaan. Itu bukan risiko nak ya, rasio ya. Ada banyak cara untuk menghitung rasio solvabilitas ya. Namun dalam materi ini Ibu hanya membahas dua cara, yaitu yang pertama ya. Pertama, total debt to asset ratio. Ya. Yang pertama, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Ya, menjaminnya yaitu dengan rumus ya. Rumusnya yaitu total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100%. Ibu ulangi rumusnya, total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100%. Ya, total kewajiban, kamu harus ingat nak, kewajiban di laporan neraca itu ada dua, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu seperti apa? Hutang gaji, hutang usaha, misalkan hutang bank, tapi hutang banknya di bawah 1 tahun, atau pajak, hutang pajak, ya itu hutang lancar. Baru hutang jangka panjang, misalkan hutang jangka panjang itu hutang obligasi, ya hutang bank yang lebih dari 1 tahun. Nah, jadi total kewajiban itu dibagi total aktiva. Total aktiva berarti kamu harus ingat, aktiva itu ada 5. Aktiva ada 5.
Ya, pertama aktiva lancar. Aktiva lancar itu ada 9. Kedua, aktiva tetap. Ketiga, aktiva tetap tidak berwujud. Keempat, aktiva tetap berwujud. Kelima, aktiva lain-lain. Seluruh aktiva itu kamu jumlah, kamu totalkan. Sehingga kamu dapat menghitung rumus daripada total debt to asset ratio ini. Nah, Ibu berharap semua siswa Ibu ya, terutama jurusan multimedia ya, kita sudah latihan soal-soal. Jadi berdasarkan soal-soal itulah nanti kamu menghitung rasio sesuai dengan materi kita saat ini. Ya, yang kedua, total debt to equity ratio. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan modal atau total ekuitas. Kreditur artinya orang yang memberikan kamu pinjaman. Makanya tur itu menyatakan orangnya, orang yang memberikan pinjaman. Contohnya siapa? Kalau di perusahaan dagang, orang yang memberikan pinjaman, contohnya kita melakukan transaksi bisnis. Karena kita adalah pelanggannya, kita membeli dalam jumlah yang besar, tentu si penjual tadi tidak akan keberatan memberikan tempo kepada kita. Jadi si penjual tadi sudah dikatakan kreditur bagi kita. Karena kita diberikan kesempatan berupa waktu untuk membayar sejumlah hutang kita akibat adanya transaksi pembelian barang dagangan ya. Itulah kreditur dibandingkan dengan modal atau total ekuitas. Modal di istilah akuntansinya adalah ekuitas ya Nak ya. Jadi kita lanjut, rumusnya total kewajiban dibagi total ekuitas, seluruh modal di dalam perusahaan tersebut. Jadi kamu jumlahkan dulu total kewajiban kamu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dibagi total ekuitas. Itulah hasil untuk mengetahui total debt to equity ratio. Nah, ya. Nah, jadi inilah kelanjutan materi Ibu yang sudah Ibu jelaskan 2 minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita latihan. Ibu berharap latihan yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu kirim di Google Classroom, ya, itu menjadi alat kamu untuk lebih memahami materi ini. Jadi kembali, nanti kamu mengerjakan perhitungan rasio ini berdasarkan soal yang sudah Ibu berikan. Jadi setelah pembelajaran ini nanti Nak, kamu kembali melihat Google Classroom untuk kamu bisa latihan-latihan terhadap materi analisis rasio laporan keuangan. Ibu rasa materi ini sudah cukup jelas Ibu jelaskan. Ibu berharap semua siswa Ibu dapat memahami, dapat mengerti, dan latihan-latihan yang sudah Ibu buat di Google Classroom dapat dikerjakan, diselesaikan sesuai dengan tepat waktu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua siswa Ibu yang telah bergabung di live streaming ini. Silakan kamu belajar sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di situasi pandemi ini, jangan mempengaruhi semangat belajar seluruh siswa Ibu. Jadi akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi, selamat belajar kembali.